Halo sahabat tani, kembali lagi di channel Petani Daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kali ini saya akan membahas proses penyemprotan lanjutan di fase generatif pada usia cabai 55 HST. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video selengkapnya. Jangan di skip dan jangan lupa jempolnya, biar sahabat tani mendapatkan informasi yang berguna bagi kelangsungan tanaman cabai kita. Dalam budidaya tanaman cabai, pupuk memiliki peranan yang sangat vital, yaitu untuk menyuplai kebutuhan nutrisi agar pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal. Fase generatif merupakan masa di mana tanaman cabai menghabiskan energi yang cukup banyak dalam proses pembungaan, pembentukan, hingga pemasakan buah. Untuk menunjang semua itu, jenis pupuk tanaman cabai sebaiknya diberikan lebih banyak dibandingkan dengan fase vegetatif. Pupuk yang bagus untuk tanaman cabai pada fase generatif adalah pupuk yang mengandung unsur fosfat, kalium, kalsium, dan magnesium, dan hanya sedikit nitrogen. Saat tanaman cabai mulai berbunga hingga buah masak, berikan konsentrasi pupuk dengan sedikit nitrogen, berbanyak fosfat, kalium, kalsium, dan magnesium. Sahabat tani, ini adalah kondisi tanaman cabai saya yang berusia 55 HST dengan varietas dari cabai Marium Plus. Pemupukan atau penyemprotan yang saya lakukan pada usia 55 HST ini adalah untuk memaksimalkan produksi bunga dan buah yang lebat, menjaga keruntukan bunga, dan menjaga dari serangan penyakit. Pada proses penyemprotan saat ini, saya akan menggunakan 6 bahan yang mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama, saya menggunakan unsur kalsium. Untuk kalsium saya gunakan di 55 HST ini karena tanaman cabai saya sudah masuk fase generatif ditandai dengan banyaknya bakal buah dan bunga, sehingga kalsium ini berfungsi untuk menjaga agar bunga tidak rontok, menjaga imunitas tanaman agar tidak mudah terserang penyakit, karena kekurangan kalsium akan menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit. Untuk mencegah hal tersebut, tanaman wajib diberikan pupuk kalsium dengan kadar yang cukup alias tidak berlebihan. Peran kalsium di sini sangat dominan terutama pada titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk muda dan ujung akar. Kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan menurunnya kualitas buah. Yang kedua, saya menggunakan pupuk MKP. Di sini fungsi pupuk MKP sendiri memiliki manfaat untuk merangsang pembentukan buah sekaligus menghindari terjadinya kerontokan pada bunga. Jadi selama penggunaan pupuk MKP ini, akar pada tanaman kita bakal menjadi sehat dan kokoh. Yang ketiga saya gunakan adalah pupuk KNO3 putih. Pupuk ini berfungsi untuk membantu akar tumbuh lebih lebat dan kuat, sehingga tanaman secara keseluruhan juga kuat, mencegah daun, bunga, dan buah rontok dengan cara memperkuat tanaman. Kemudian dia bisa membantu meningkatkan kualitas hasil panen dengan memperbaiki kualitas daun, bunga, buah agar jadi lebih memuaskan. Dan yang keempat, saya menggunakan asam amino. Fungsi asam amino adalah untuk meningkatkan kandungan klorofil pada daun sehingga laju fotosintesis menjadi lebih tinggi, membuat tumbuhan cepat tumbuh serta menambah zat pengikat unsur mikro. Dan yang kelima, saya menggunakan insektisida Abasel berbahan aktif abamectin yang berfungsi untuk mengendalikan hama kutu seperti kutu putih, kutu kebul, kutu hitam, kutu coklat, dan kupu-kupu putih. Yang keenam, saya juga menggunakan jenis Acaricida kontak dari Summit 135 EG yang berbahan aktif piridaben yang berfungsi untuk mengendalikan hama tungau pada tanaman cabai. Sahabat tani, untuk dosisnya saya menggunakan pupuk kalsium dari produk Merauke Kalnit dengan grade fertilizer 26% kalsium dan 15,5 nitrogen
dengan dosis yang saya berikan sebanyak 1,5 sendok makan. Untuk pupuk MKP saya gunakan sebanyak 1,5 sendok makan juga. Sedangkan pupuk KNO3 putih saya juga menggunakan sebanyak 1,5 sendok makan. Untuk dosis asam amino saya gunakan sebanyak 15 mili. Sedangkan untuk Abasel atau Abamectin dan Samit saya gunakan masing-masing sebanyak 8 ml. Kita sesuaikan saja sesuai dengan anjuran pada tiap-tiap kemasan. Kemudian kita campurkan dalam 8 liter air. Setelah itu kita semprot tipis-tipis ke tanaman cabai kita. Penyapraian saya lakukan perlahan dan merata agar bahan-bahan racikan benar-benar meresap ke tanaman lewat daun. Dan ini bisa sahabat tani lakukan pada pagi atau sore hari. Oke sahabat tani, sekian dulu video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan silakan dicoba ya sahabat tani. Semoga tanaman kita tumbuh dengan sehat dan subur, amin. Dan bagi sahabat tani yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe untuk video-video selanjutnya. Salam petani Indonesia.